Maka Nabi mengatakan kafabil mauti wa'izan. Ya, kematian itu menjadi nasihat bagi kita untuk kita renungi bersama ketika ada yang berita kematian, keluarga, teman, sahabat, kalau dekat datanglah. Apalagi sebelum dikuburkan, datang dan perhatikan apa bedanya dia dengan kita. Oh, dilihat matanya masih ada dua, kenapa tidak melihat di? Oh, telinganya masih ada dua, kenapa tidak mendengar di? Kenapa cuma dia baring-baring? Setelah baring-baring lama-lama orang angkat dia masuk ke dalam untuk dimandi. Oh, ternyata sudah tidak bisa mandi. Orang lain yang mandikan. Tadi bisa mandi sendiri kemarin-kemarin, tidak bisa lagi mandi. Setelah itu tidak bisa pakai baju, sekarang sudah tidak pakai baju, dikasih kain kafan putih dan tidak ada yang tidak tunduk dengan warna putih itu. Setelah itu diantar ke kubur. Diantar ke kubur. Carilah orang, pusing nelpon cari ambulans. Kemana-mana telepon, ambulans di rumah sakit ini tidak ada. Ambulans di masjid ini tidak ada. Saya pernah berkelakar. Kalau ada mobilnya, ke sini saja di mobilnya. Ada yang pernah bilang, Ustaz tidak boleh katanya kalau mobil bukan ambulans. Saya bilang, apa bedanya? Nah, tulisannya saja yang beda itu. Kalau tidak mau, gampang. Ketik saja, kemudian print, tempel di mobilnya, ambulans Tommy jadinya. Kan bedanya cuma tulisan. Kenapa terlalu susah? Dia yang pakai selama ini, kasih naik di situ, mobilnya sendiri. Terus ada yang pernah bilang, bagaimana ini nanti Ustaz? Katanya kalau mobil sudah dipakai orang meninggal itu, nanti jadi seram-seram. Itu pikiran kita, karena kita selalu takut dengan yang begitu. Padahal betul jika mati semua. Kalau begitu, yang paling susah hidupnya dalam hidup ini adalah supir ambulans. Kenapa? Setiap saat, setiap waktu, kalau bukan orang sakit, orang mati nak bawa. Berarti itulah yang paling tidak tenang hidupnya. Kenapa? Selalu dihantui dengan perasaan takut. Padahal tidak juga. Kita lah pikiran kita begitu. Mau kemana sih? Alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir bersama kita Ustaz Muhammad Asra. Beliau adalah dosen dan pembina pada Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah Kelakang. Saya tahu beliau punya banyak kesibukan, tapi alhamdulillah beliau meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita pada kesempatan malam hari ini. Atas nama keluarga dan jamaah mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik, untuk mengizinkan waktu kepada Al-Ustaz, dengan ini disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasulah nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wa qala aidan qul innal mauta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, mengawali tausiah takziah kita malam hari ini,
Saya mengajak kepada kita semua dengan penuh keikhlasan untuk bersama-sama memohonkan kepada Allah berkah surah Al-Fatihah yang kita mohonkan diperuntukkan untuk almarhum Dr. Andes Nuraib bin Haji Bennu. Mudah-mudahan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan alam barzahnya almarhum raudatum min riyadil jinan, taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ila hazihin niyah barakatul Fatihah khususan ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruh almarhum Dr. Andes Nuraib bin Haji Bennu. Allahumma ja'al qabrahu raudatum min riyadil jinan. Allahumma ja'al qabrahu raudatum min riyadil jinan. Allahumma ja'al qabrahu raudatum min riyadil jinan wa la taj'al hufratun min hufratin niran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah. Salam takzim, salam hormat kepada seluruh yang hadir, orang-orang tua kita semua, tuan-tuan guru, para ustadz, para ustazah. Mohon izin, mohon maaf. Pada malam hari ini saya hadir bukan untuk mengajari, menggurui, akan tetapi kita sama-sama datang untuk menasihati pribadi kita masing-masing terkait peristiwa yang dialami oleh keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, Dr. Andes Nuraib bin Haji Bennu, yakni peristiwa maut atau kematian. Dan setiap manusia akan melewati hal yang seperti ini, hanya menunggu waktu bagaimana keadaannya dan di mana tempatnya. Semua tidak ada yang paham. Maka hadirin dimuliakan Allah, salah satu ayat yang dapat kita jadikan sebagai sebuah pedoman persoalan ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa Kul innal mauta, sesungguhnya kematian itu, tafirruna minhu, yang kadang-kadang membuat seseorang menjadi khawatir, yang membuat orang takut, ya. Fa innahu mulaqikum, sungguh dia akan menemui kalian. Pada saat kematian itu menemui kalian, artinya turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Sebenarnya kalian itu mati adalah dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib, yang maha mengetahui yang nyata. Alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Setiap hamba yang kembali kepada Allah akan ditanya apa yang telah pernah mereka kerjakan pada saat mereka berada di alam semesta, diberi amanah yang sekian banyak waktu. Itu tergantung jatah masing-masing setiap orang. Berarti ini tidak pernah kita lupa. Guru-guru kita mengajari kita, para ustadz yang ceramah mengingatkan kita bahwa benar setiap hamba akan mendapatkan setiap balasan apa yang mereka kerjakan, dan itu Allah akan tanya nanti. Dan betul itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, terus ketika nanti sampai seorang hamba akan ditanya setiap perbuatan yang pernah mereka kerjakan. Terus guru kita juga mengatakan bahwa nanti di akhirat itu ketika ditanya itu bukan mulut yang menjawab, bukan mulut. Terus kalau kita mencari dan mengkomprimasi di Quran, ada enggak memang ayatnya? Oh, ternyata memang ada ayatnya. Di Al-Quran surah Yasin Allah mengingatkan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ya, pada hari itu mulut akan ditutup atau dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tanganlah yang akan berbicara. Tanganlah yang akan berkata, bercakap. Ya, tangan, kedua tangan, bi aydihim, kedua tangan.
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, dan kedua kaki lah yang akan mempersaksikan setiap perbuatan yang dilakukan oleh hamba. Di Al-Quran surah Yasin mengatakan demikian. Di ayat lain juga Allah mengingatkan. Apa yang Allah ingatkan? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu yang terucap, yang terlaksana, yang dilakukan hamba, illa kecuali bagi hamba itu ladaihi baginya raqibun atid. Ya, ada yang mencatat, disebut dengan raqib dan atid. Berarti tidak salah guru kita juga biasa ngajar kita di sekolah. Oh, nanti itu di akhirat diberikan catatan. Catatan apa? Setiap perbuatan. Terus guru kita mengajarkan apa? Oh, ada itu malaikat yang catat, namanya raqib dan atid. Oh, berarti apa? Setiap yang dilakukan hamba tidak pernah tidak ada buktinya. Ya, ada catatannya berarti. Ya, kalau tadi tangan yang bicara, kaki yang bicara, catatan juga ada. Nah, masih ada lagi satu ayat dalam Al-Quran yang lain yang dapat kita konfirmasi terkait persaksian itu. Allah berfirman, wa qala li juludihim lima syahidtum alaih. Berkatalah hamba di akhirat, berkata sama siapa? Berkata kepada kulitnya, wahai kulitku, lima syahidtum alaih, kenapa engkau mempersaksikan perbuatanku? Berarti kulit juga mempersaksikan perbuatan kita. Dan itu dikonfirmasi dalam Quran, memang ada ayatnya ternyata. Nah, maksudnya apa? Bahwa tidak ada sesuatu yang terlaksana, yang dibuat, yang dikerjakan, yang diucapkan, yang didengarkan, yang dilihat oleh setiap hamba Allah, pasti ada buktinya nanti yang bisa dikonfirmasi bahwa kita pernah melakukan itu. Hadirin dimuliakan Allah. Ini menunjukkan tanda bahwa ternyata tugas hamba di alam semesta adalah mempersiapkan dirinya agar bisa setiap nanti catatan yang ada itu isinya baik-baik. Supaya apa? Tidak pernah kita mendapatkan sesuatu yang kurang baik. Maka itulah sebabnya Allah mengingatkan di Al-Quran surah yang lain. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanuttaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzuru nafsum ma qaddamat ligodin. Wal tanzuru nafsun, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, perhatikanlah dirimu masing-masing. Jadi Allah mengatakan, perhatikanlah diri kita masing-masing. Terus kita akan bertanya, apa sih yang mesti diperhatikan? Kok Allah suruh kita perhatikan diri sendiri? Ternyata Allah mengatakan apa? Apa yang mesti diperhatikan? Ma qaddamat ligodin. Apa yang telah engkau persiapkan untuk kehidupanmu nanti di akhirat. Berarti secara tidak langsung ayat ini Allah menyindir hambanya, bahwa hambaku, lihat-lihat dirimu, kira-kira yang kau kerjakan sekarang itu persiapan akhirat untuk dapat keselamatan, ataukah yang kau kerjakan adalah persiapan akhirat yang ujung-ujungnya bukan keselamatan? Berarti secara tidak langsung Allah ingin mengatakan begini, bahwa hambaku, kamu sudah tahu sebenarnya waktu di dunia kau selamat apa tidak nanti di akhirat. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan, perhatikan dirimu, apa yang kamu persiapkan. Berarti secara sadar kita mengatakan, oh kalau begitu saya bisa tahu dong saya selamat atau tidak. Pasti. Kenapa? Karena kita tahu setiap perbuatan kita. Kita paham setiap langkah-langkah kita. Kita paham setiap apa yang kita kalamkan, apa yang kita bicarakan. Nah, semua yang kita kerjakan, yang kita kalamkan, yang kita lihat, mudah-mudahan itu adalah investasi akhirat yang datangnya nanti adalah ujungnya adalah keselamatan. Terus Allah menutup ayat itu di satu ayat tersebut. Ya, innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, Allah mengatakan, Allah atas segala sesuatu yang dilakukan hamba maha mengetahui.
Allah menyindir di ujungnya. Wahai hambaku, saya tahu kok yang kamu kerjakan. Saya maha tahu kok yang kamu pikirkan. Nah, artinya apa? Lagi-lagi, begitu sayangnya Allah kepada hambanya. Sejak dini, sejak sekarang sudah diingatkan memang bahwa engkaulah yang mempersiapkan keselamatanmu karena aku beri kesempatan untuk itu. Sesuai dengan batas waktu setiap yang aku berikan pada kalian. Nah, itu. Nah, terus ayat lain Allah menggunakan di surah Al-Baqarah sebagai sindiran. Apa Allah sampaikan? Kaifa takfuruna billah, wahai hambaku, bagaimana kalian bisa ingkar? Itu bahasa takfurun, ingkar. Kalau disederhanakan maknanya, wahai hambaku, bagaimana kalian bisa lupa diri? Wa kuntum amwat, dulu kamu itu mati. Apa maknanya mati? Oh, dulu kamu itu tidak ada. Dulu kamu tidak ada. Fa ahyakum, kemudian Allah mengadakan. Nah, tujuan mengadakannya apa? Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Allah mengadakan hamba untuk menyembah dengan penyembahan sempurna, untuk taat dengan taat yang sempurna. Yang semua aktivitas yang tadi itu, yang persiapan untuk akhirat, itulah yang Allah tujukan buat kita untuk hidup ini. Wa kuntum amwat, dulu kamu tidak ada, kemudian saya adakan. Fahyakum, setelah kalian ada, summa yumitukum, kemudian saya kembali mentiadakan kalian sebagaimana dulu, dari tidak ada kemudian ada, dikembalikan lagi ke tidak ada. Kemudian setelah itu diadakan kembali. Setelah diadakan kemana? Ternyata diadakannya adalah dikembalikan kepada Allah. Summa ilaihi turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan kepada aku. Nah, bagaimana gambaran kembali kepada Allah itu? Mudah-mudahanlah sesuai dengan ayat Quran. Bagaimana gambaran kembali yang nikmat? Ada gambaran Qurannya. Gambaran kembalinya gimana? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Hambaku, kembalilah engkau kepada aku radiyatan, dengan penuh keridhaan, penuh kerelaan, penuh keikhlasan. Terus kembali yang mana? Apakah nanti pada saat orang mati boleh dimaksud kembali? Ternyata bukan cuma itu. Semua aktivitas hidup yang dimaksud kembali kepada Allah adalah orientasi aktivitas kita kembali sesuai dengan yang Allah mau. Nah, yang pada akhirnya setelah kembali yang dimaksud adalah maut tadi, kita ridho kembali kepada Allah. Kenapa? Telah selesai tugas penghambaan di saat hidup, maka kembalilah kita kepada Allah radiyatan, dengan ridho. Karena kemarin pada saat hidup juga ridho jadi hamba. Kenapa? Dia taat setiap apa yang Allah perintahkan. Setelah Allah mengatakan, kembalilah kepadaku dengan ridho wa mardiyatan, maka aku akan meridhoi kalian. Setelah Allah ridho pada kita, apa yang terjadi? Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau sebagai hamba. Oh, ternyata hadirin, nanti disebut seseorang jadi hamba kalau sudah ridho menjadi orang yang taat. Kalau belum ridho dari orang taat, belum jadi hamba itu. Nah, itu. Setelah jadi hamba karena sudah sempurna, baru Allah mengatakan wadakhuli jannati. Barulah kemudian kita diperintahkan masuk ke dalam tempat atau dalam keadaan yang sesungguhnya ketenangan sempurna, yang ketenangan selalu orang mau. Ya, disebut dengan istilah jannah. Bahasa kita adalah surga. Sebuah kondisi
yang di dalamnya tidak ada kecuali ketenangan dan kebahagiaan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, berarti ketemulah antara tugas dan tanggung jawab ketika hamba dihadirkan di alam semesta untuk mempersiapkan dirinya kembali kepada Allah dengan kesempurnaan sejati jadi hamba. Maka sesungguhnya hadirin, setiap aktivitas yang kita kerjakan, kita sementara berikhtiar, sementara bermujahadah, sementara berjihad untuk benar-benar bisa kembali kepada Allah dengan jalan yang selamat. Maka itulah sebabnya orang selalu mengutakan ingin mengakhiri hidupnya dengan cara yang husnul khotimah, mau supaya ujungnya bagus. Maka Nabi mengatakan bahwa kalau kita mau ujungnya bagus, maka jangan pernah terlewat dari diri kita niat-niat untuk niat yang bagus. Artinya apa? Senantiasa berniat mengerjakan yang baik-baik, senantiasa berniat untuk mengerjakan yang sempurna-sempurna atau yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inginkan. Maka insya Allah semua ini mudah-mudahan bisa menjadi asbab atau wasilah keselamatan karena kita berusaha untuk taat kepada Allah dengan taat yang sempurna. Nah, hadirin dimuliakan Allah. Ya, kemudian ya, setelah selesai tugas hamba itu di alam semesta mempersiapkan dirinya dengan seluruh amal dan perbuatan atau tanggung jawabnya yang tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa, maka tibalah hamba itu kembali. Nah, setiap orang yang kembali kepada Allah macam-macam bentuknya. Kalau di Quran disebutkan ada apa itu? Ada seorang hamba ketika di akhir hayatnya dia minta kepada Allah untuk dimundurkan sedikit. Ada di Quran itu Allah berfirman begitu. Dia minta kepada Allah dimundurkan sedikit, padahal sudah sampai waktu dia menghadap kepada Allah. Dia minta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau mau memberi aku mengundurkan sedikit kematianku, sedikit waktu saja. Mau minta sedikit waktu dimundurkan kematian. Untuk apa hamba itu minta? Ternyata Allah mengatakan, ketika hamba meminta padaku waktu sedikit, hamba itu mengatakan apa? Fa asaddaka ya Allah. Kalau engkau berikan aku sedikit waktu, saya akan bersedekah. Wa akum minas sholihin ya Allah. Saya akan berusaha menjadi orang yang taat ya Allah. Saya akan berusaha menjadi orang yang soleh ya Allah. Kalau engkau kasih sedikit waktu. Apakah Allah kasih waktu sedikit? Ternyata tidak. Malah Allah menjawab, wala yuakhirullahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Nah, kalau sudah sampai itu tidak bisa lagi minta mundur-mundur, tidak bisa lagi minta untuk dimajukan kalau belum waktunya terus dia mau, tidak bisa. Nah, ini menunjukkan tanda bahwa ternyata kenapa hamba itu minta lagi sedikit waktu. Ternyata rahasianya ada di surah lain. Nabi pernah menyampaikan bahwa kalau hamba yang waktunya di sakaratul maut itu, kenapa ayat ini menjelaskan demikian? Nabi bilang, hamba yang proses sakaratul mautnya itu akan diperlihatkan di mana nanti tempatnya ketika dia sudah mati. Maka kelihatanlah tempatnya. Maka dia minta sedikit waktu untuk bisa berbuat baik agar tempatnya bisa lebih baik. Itulah sebabnya orang yang sekarat itu kadang-kadang ketika datang orang mentalkinkan atau menuntunnya, kadang-kadang yang kita tuntun biasanya kita usahakan misalnya pakai bahasa atau lafaz la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita perhatikan, dia tidak perhatikan apa yang kita maksudkan.
Ya karena dia sementara berproses. Sementara berproses sekarat tadi. Telinga itu kadang-kadang sudah peka, istilahnya sudah tidak mendengar. Biar kita lapaskan, kita tuntun dengan kalimat yang tadi, syahadat, la ilaha illallah atau ucapan lapas Allah, sudah tidak didengar. Ada sebahagian begitu. Kenapa? Karena sudah waktunya diperhatikan apa? Dia sudah mau lihat bagaimana tempatnya diperlihatkan begitu. Maka tidak ada lagi yang napikir yang lain. Ditambah lagi datang pengaruh-pengaruh setan dan iblis untuk menggelincirkan dia jangan sampai mengucapkan la ilaha illallah. Datanglah gemuruh itu mengganggu. Itulah sebabnya disunahkan dituntun orang sekarang. Tapi kalaupun dituntun dengan lapas tadi kemudian tidak diperhatikan, tetap dituntun saja. Nah, diperlihatkan, makanya minta kesempatan itu. Mata mungkin kelihatan terbuka, tapi kadang-kadang kalau kita kasih respon bayangan di depannya tidak berkedip, berarti memang tidak melihat, cuma terbuka saja matanya. Yang dia lihat, yang seperti yang Allah firmankan, yang dia lihat tempatnya di mana dia nanti ditempatkan kalau sudah mati. Itulah sebabnya orang menyesal dan minta kembali sedikit waktu yang dia minta untuk bisa taat, bisa bersedekah, bisa berbuat baik, simbol ketaatan kepada Allah. Berarti apa hadirin? Tidak salah ketika Allah berfirman dalam Quran yang tadi saya ambil di awal. Allah sudah mengatakan, persiapkan dirimu untuk bagaimana kehidupanmu di akhirat nanti. Karena kapan tidak dipersiapkan dengan baik, begitu kematian datang ternyata belum ada persiapan, nanti kita minta waktu untuk apa persiapan, dan Allah sudah tidak kasih lagi. Allah sudah tidak kasih lagi. Nah, inilah yang jadi persoalan. Nanti kalau pulang bisa dicari ayatnya, surah Al-Munafikun. Di ujung surah Al-Munafikun, yang ayat yang tadi, yang hamba menyesal minta kembali lagi waktu sedikit hanya untuk berbuat taat. Cari tafsirnya. Nah, itu menunjukkan tanda bahwa setiap yang dikalamkan Allah pasti terjadi dan tidak boleh ada ragu. Ketika Allah mengatakan di saat sekarat hambaku minta kembali waktu untuk taat, pasti begitu terjadi. Kenapa? Karena Allah mengkalamkan sendiri. Dan Allah sudah menggaransi di awal surah Al-Baqarah, la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan bagi orang yang bertakwa. Artinya apa? Setiap kalam Allah dalam Quran itu akan terbukti apakah di dunia ini di saat orang masih sehat, di saat orang masih sakit, atau dalam proses sekarat, atau nanti di akhirat atau di alam barzakh, pasti akan terbukti. Sayangnya kalau terbukti nanti di sakaratul maut, sudah tidak bisa lagi minta waktu. Makanya banyak ayat lain tadi yang saya ambilkan di awal supaya mengkonfirmasi pribadi kita. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kita untuk bisa taat mempersiapkan itu. Karena sesungguhnya hidup ini hanyalah persiapan mati. Hidup ini hanya persiapan mati. Kata orang tua kita, kemana mau pergi? Adakah jalan lain? Bisa ke menolak sebentar atau kapan? Kan tidak ada. Hadirin dimuliakan Allah. Nah, mudah-mudahan dengan Allah mengingatkan kita seperti ini, maka Nabi mengatakan, kafa bil mauti wa'izan. Ya, kematian itu menjadi nasihat bagi kita untuk kita renungi bersama. Ketika ada yang berita kematian, keluarga, teman, sahabat, kalau dekat, datanglah. Apalagi sebelum dikuburkan, datang dan perhatikan apa bedanya dia dengan kita. Oh, dilihat matanya masih ada dua, kenapa tidak melihat di? Oh, telinganya masih ada dua, kenapa tidak mendengar di? Kenapa cuma dia baring-baring? Setelah baring-baring lama-lama orang angkat dia masuk ke dalam untuk dimandi. Oh, ternyata sudah tidak bisa mandi, orang lain yang mandikan. Tadi bisa mandi sendiri kemarin-kemarin, tidak bisa lagi mandi. Setelah itu tidak bisa pakai baju, sekarang sudah tidak pakai baju, dikasih kain kafan putih, dan tidak ada yang tidak tunduk dengan warna putih itu. Setelah itu diantar ke kubur. Diantar ke kubur. Carilah orang, pusing nelpon, cari ambulans. Kemana-mana telepon, ambulans di rumah sakit ini tidak ada, ambulans di masjid ini tidak ada. Saya pernah berkelakar, kalau ada mobilnya ke sini saja di mobilnya. Ada yang pernah bilang, Ustaz tidak boleh katanya kalau mobil bukan ambulans. Saya bilang, apa bedanya? Nah, tulisannya saja yang beda itu. Kalau tidak mau, gampang. Ketik saja, kemudian print, tempel di mobilnya, ambulans Tommy jadinya. Kan bedanya cuma tulisan. Kenapa terlalu susah? Dia yang pakai selama ini, kasih naik di situ, mobilnya sendiri.
Terus ada yang pernah bilang, bagaimana ini nanti Ustaz? Katanya kalau mobil sudah dipakai orang meninggal itu nanti jadi seram-seram. Itu pikiran kita, karena kita selalu takut dengan yang begitu. Padahal betul jika mati semua. Kalau begitu, yang paling susah hidupnya dalam hidup ini adalah supir ambulans. Kenapa? Setiap saat, setiap waktu, kalau bukan orang sakit, orang mati nak bawa. Berarti itulah yang paling tidak tenang hidupnya. Kenapa? Selalu dihantui dengan perasaan takut. Padahal tidak juga. Kita lah pikiran kita begitu. Mau kemana sih? Mau kemana kecuali ke sana? Nah, hadirin saya kembali. Di akhir surah Al-Munafikun tadi, Allah sudah menggambarkan bahwa hambaku akan minta waktu sedikit untuk mereka bisa taat. Apakah selesai penyesalan manusia di dunia? Di saat sekarat tadi? Ternyata belum. Masih ada penyesalan berikutnya. Di mana? Sudah sampai di akhirat. Adakah dalam Quran penjelasannya? Ada dalam Quran ayatnya. Di surah mana? Surah yang dipakai biasa sholat subuh Jumat, orang yang sujud tilawah. Surah Sajadah. Walau tara izil mujrimun nakisu ru'usim inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mukinun. Walau tara izil mujrimun, andaikan engkau lihat hamba-hamba yang dulu di dunia tidak taat, tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk kembali kepada Allah dengan ketaatannya, sudah sampai di akhirat nanti di hadapan Allah, mereka tunduk tidak bisa mengangkat wajahnya, tetapi masih bisa minta kepada Allah. Apa permintaannya? Rabbana, Tuhan kami, absorna, ya Allah saya sudah lihat akhirat ada. Wa sami'na, ya Allah saya sudah dengar kalau siksa akhirat ada. Terus dia minta apa? Farji'na na'mal sholihan, ya Allah kembalikan aku di dunia untuk beramal soleh. Inna mukinun, sekarang saya yakin kalau akhirat ada. Sudah sampai di sana baru yakin, apa gunanya? Apa balasan Allah dalam Quran? Allah jawab di ayat itu juga, di surah itu juga jawabannya. Fadzuqu bima nasitum liqa yaumikum haza, ila akhiril ayat. Apa kata Allah? Rasakan balasan olehmu wahai hambaku yang dulu kamu ragu dengan pertemuanmu hari ini denganku. Berarti apa hadirin? Mohon maaf, hanya orang-orang yang ragulah tentang akhirat yang tidak mempersiapkan diri. Nah, hadirin dimuliakan Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah beri. Kenapa? Semua gambaran-gambaran yang akan dilalui manusia, yang akan terjadi olehnya ketika hamba itu bersiap diri ataupun belum bersiap diri, Allah sudah berikan gambarannya dalam Quran. Tinggal memeriksa diri kita, yakin atau tidak. Dan yakin itu bukan sekedar ucapan amanu atau ucapan syahadat, tapi dia adalah pembuktian ketaatan. Setiap apa yang kita kerjakan bersandar terhadap perintah Allah dan perintah Rasul. Nah, hadirin dimuliakan Allah, mudah-mudahan insya Allah pertemuan singkat kita malam hari ini, kita sama-sama diberikan kesempatan umur yang panjang oleh Allah dengan ketaatan ibadah. Umur yang panjang, sehat, dan tidak lupa diri untuk berusaha setiap saat dan waktu, bahwa kita sadari, ternyata semakin bertambah ukuran waktu yang kulewati, berarti semakin dekat perjalananku bertemu dengan Tuhanku. Maka dengan itulah jalannya, mudah-mudahan insya Allah dengan adanya berita persoalan mati, persoalan apa dan yang lain, selalu ada rasa dalam diri mengingatkan diri kita, ternyata mau jipale orang mati, kira-kira bagaimana minanti di kalau saya min terjadi. Mau kita rasanya kalau mati ki sebentar, kalau mau kita tidur bayangkan nanti kalau kita yang dikafani. Menangis semua orang di samping dia cuma menangis karena kita pergi, tetapi kita akan mengalami peristiwa yang orang tidak pernah alami, karena hidup cuma sekali, maka mati cuma sekali. Tidak bisa diceritakan bagaimana rasanya kecuali hanya mengkonfirmasi dengan ayat Quran. Kenapa? Karena Allah lah yang paling paham terkait hidup, kematian, dan apa yang terjadi setelahnya.
Maka kita menceritakan hal itu berdasar kalam Allah yang dijelaskan lewat tafsir oleh ulama-ulama kita. Hadirin dimuliakan Allah, sama-sama kita tutup pertemuan kita malam hari ini. Kita sama-sama berdoa mohon pertolongan Allah. Mudah-mudahan almarhum insyaallah Allah menjadikan alam barzahnya raudatun miryadil jinan, taman-taman surganya Allah, balasan yang terbaik untuknya sesuai dengan amal ibadah yang Allah beri dan mereka pada saat dia masih ada di dunia ini. Sekaligus kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, kesehatan yang prima untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil hawali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ad-darajah wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma amtah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min hadzaini rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma ghafir lahu almarhum Dr. Andes Nuraib bin Haji Benu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nusulahu wa wasi' madahalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu wa ghafirna walahu wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi barakatan bir rizq wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi zakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya dan terima kasih, mohon izin, salam hormat, salam takzim. Ketika ada kata-kata atau ucapan yang tidak berkenan, sama-sama kita saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dunia wal akhirah dalam keberkahan dan keselamatan yang insyaallah Allah berikan buat kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.